这确实像极了一个驱虎吞神境，南天门之礼。而人族更是被我玩弄于。你这样摆，在此之前，先让他们解脱。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggak dari Peerless Battle Spirit. Sebelum itu, Mimin kasih info untuk La Alchemy Supreme tidak akanlah tayang untuk beberapa minggu ke depan. Ya seperti yang dulu-dulu, kalau Alchemy Supreme akanlah mengalami hiatus atau libur panjang, barulah akan tayang lagi. Biasanya sih kalau hiatus itu tidak akan diberitahu kapan tayangnya guys. Jadi yang bisa kita lakukan hanya bisa menunggu saja. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berhasil menginterogasi Tetua He, mereka langsunglah berunding. Semua kata yang dikeluarkan adalah perkataan jujur. Sebab ya di depan Xuan Wu, mereka tidak akan pernah bisa berbohong. Terkecuali kalau Tetua He memang tertipu oleh dalang di balik semua ini. Dari hasil interogasi tersebut ya, kalau tempat milik dari Shen Miao ini telah dibatasi oleh seseorang. Dan dari 5 suku kuno yang terdapat di benua Changlan juga telah dibatasi. Bagi nonahmu, itu adalah cara perbuatan yang sangatlah kejam. Karena dengan cara begini ya, membuat orang yang kuat tanpa semangat bela diri tidak akan pernah bisa berkembang sama sekali. Dan sangat disayangkan ketika Tetua He inginlah mengungkapkan orang di balik semua ini, tiba-tiba tubuhnya terbakar yang membuat dia haruslah meninggoy. Hal ini ya membuat leluhur Xuan Wu sungguh begitu sangatlah menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada Qinan. Namun ya, Qinan meminta janganlah menyalahkan diri sendiri karena semua itu pasti di luar kendalinya. Dan juga udah pasti kalau Tetua He telah dikutuk sebelumnya. Dan juga sudah pasti kalau pihak musuh sudah memiliki rencana yang begitu matang. Maka mereka melakukan semua ini untuklah mencegah mereka mengetahui identitasnya. Lalu Empress Fei Yu keluar untuklah memberikan sebuah solusi. Kalau semua ini adalah ulah dari roh gerbang surgawi selatan. Mendengar itu ya, mereka semua langsunglah terkejut. Terkejutnya bukan karena perkataan roh gerbang surgawi selatan, melainkan adanya seorang wanita cantik yang keluar dari tubuhnya Qinan. Dan Qinan langsunglah memperkenalkan kepada mereka semua kalau ini adalah Empress Fei Yu. Shen Miao juga mengenalinya karena mereka berdua pernah bertemu di Tanah Suci. Dan dia meminta pertolongan kepada Empress Fei Yu kalau kebun obatnya yang telah hilang dihabisi oleh para penjahat, serta orang tuanya yang masih begitu sangatlah gelisah. Di sini kita masih belum tahu guys, apakah orang tua dari Shen Miao telah meninggal dunia atau sama sekali tidak ya. Jadi beritahu dirinya semua yang diketahui oleh Empress Fei Yu. Sehingga Empress Fei Yu langsung memperlihatkan masa lalu dari 30.000 tahun yang lalu, kalau Empress Fei Yu sedanglah bertarung dengan pihak lawan yang begitu sangatlah kuat. Bahkan ya, mereka melakukan pertarungan yang cukup begitu panjang, namun tidak ada hasil sama sekali. Bahkan ya, Empress Fei Yu sampai mengeluarkan semangat bela dirinya hanya untuklah mengalahkan pria tua tersebut. Namun tetap saja, dia haruslah kalah dengan telak. Karena untuk semangat bela dirinya berhasil untuklah dihancurkan. Si pria tua ini hanya bisa geleng-geleng kepala dengan memberitahu kalau dia terlalu begitu naif. Sampai berani untuk melepaskan semangat bela diri dan mengambil jalan yang begitu berbeda, itu sungguhlah bodoh. Dan apakah menurut dia, dirinya bisa mencapai itu semua? Dan membuktikan bahwa dia bisalah melanggar aturan. Karena untuk saat ini, Empress Fei Yu telah melanggar peraturan darinya.
Dan si pria tua ini memberikan pernyataan, siapapun yang melanggar peraturan miliknya serta tidak mematuhinya, maka orang tersebut akanlah menerima konsekuensinya. Karena dia sendiri adalah aturan yang begitu mutlak. Selama dia tidak setuju, maka dia tidak akanlah melangkah lagi. Jadi maksudnya, si pria tua ini adalah aturannya sendiri. Dia sendirilah yang membuat peraturan dan dia sendirilah yang membuat keputusan. Begitu guys. Tetapi Empress Fei sama sekali tidaklah peduli. Dirinya menyangkal kalau pernyataan dia salah besar. Selama masih ada harapan, maka akan ada jalan. Dan juga nantinya akan ada keturunan yang jauh lebih kuat, bahkan bisa melampaui dirinya untuklah melanggar aturan munafiknya. Dan si pria tua ini membalas dengan tertawaan yang begitu keras. Apa maksudnya keturunan? Sebab dia telah membuat batasan yang begitu besar bagi 5 suku kuno untuklah melakukan pertarungan satu sama lain. Dan pastinya mereka tidak akanlah mempunyai keturunan. Karena ya sepanjang hidup mereka hanya bisa bertarung dan bertarung yang pada akhirnya ya mereka akanlah musnah. Ditambah kesombongannya sudah mulai terlihat dengan mengatakan sekarang ini dunia fana hanyalah hamparan pasir yang berserakan. Serta dia mengakui dirinya lah yang telah mempermainkan ras manusia. Namun Empress Fei tetaplah percaya ada yang namanya roda kehidupan. Sekelas dia yang hanya berada di kaisar bela diri, berani-beraninya untuklah mengekang rantai belenggu dari para manusia. Dan dia perlu diingat kalau roda kehidupan pasti akanlah terus berputar. Dia tidak akan terus berada di atas. Dan juga dia memberitahu kalau gerbang surgawi selatan telah berdiri selama 10.000 tahun. Itu juga sebenarnya berkat dari ras manusia. Tetapi ya si pria tua bajingan satu ini telah melakukan tindakan yang begitu sangatlah kotor. Dia memanfaatkan semua semangat bela diri pada ras manusia hanya untuklah menyerap sumbernya. Jadi ya anggapannya ras manusia seperti tumbuhan yang berbuah. Jika buahnya sudah matang, maka akanlah dipanen. Itulah analoginya guys. Tetapi ya ini kan manusia, sekalinya matang dan diambil olehnya, maka pasti akanlah meninggoy. Dan si pria tua ini mengakuinya dengan berkata segala sesuatu memiliki umurnya sendiri. Namun dia sama sekali tidak merasa bersalah karena untuk sekarang ya tidak ada seorang pun yang berada di alam surga terkecuali dirinya. Jadi ya dia menganggap kalau dirinya ini adalah penguasa dari alam surga dan satu-satunya orang yang paling terkuat. Perkataan demi perkataan membuat Empress Fei sungguh begitu sangatlah jengkel dan dia pun mempersiapkan serangan sembari mempertanyakan apakah dia tidak takut kalau kebenaran akanlah terungkap suatu hari nanti. Balasan dari si pria tua ini, kalau hari tersebut tidak akanlah datang selama dia berhasil untuk menghabisi nyawa dari Empress Fei. Sehingga Empress Fei mendapati serangan yang begitu telak. Meskipun dia berhasil untuk dihabisi, tetapi beberapa jiwa milik dari Empress Fei terpisah secara paksa. Dan itu termasuk keberuntungan. Jika jiwanya tidak terpisah, maka kemungkinan terbesar dia tidak akanlah berada di sini serta tidak akan pernah bertemu dengan Qinan. Setelah melihat masa lalu yang begitu mencekam, Xia Miao kembali menangis. Karena klannya menderita begitu berat, semua ini gara-gara gerbang surgawi selatan. Yang membuat dia benar-benar sedih, sampai saat ini dia tidak mengetahui dalang dibalik semua ini. Dan terus menganggap kalau semua ini ya ulah dari ras manusia. Dan Qinan mencoba untuklah menenangkannya. Kalau mereka semua sudahlah tahu siapa dalang dibalik semua ini. Yaitu gerbang surgawi selatan yang telah menipu seluruh dunia. Dan mereka haruslah mendapati hukuman yang setimpal. Dan Qinan berjanji satu hari nanti
dia akan menghancurkan gerbang roh surgawi selatan, serta membalaskan seluruh dendam klan dari Xian Miao Miao. Wow! 还苍生一个真相。 Namun ya, Xian Miao Miao tidaklah begitu menanggapinya, karena untuk gerbang roh surgawi selatan cukuplah begitu sulit untuk dihadapi. Bukan lagi sulit ya, tapi mustahil guys. Karena ya, masih ada si pria tua bangka itu yang mengaku dirinya sebagai penguasa paling tertinggi. Meskipun seluruh wilayah digabungkan menjadi satu, tetap saja bukanlah tandingan dari gerbang surgawi selatan. Tetapi Qinan meminta tidak perlu khawatir. Selama dia membuat janji, maka janji tersebut akanlah ditepati. Mantap! Dari perkataan Qinan lah, membuat satu persatu dari mereka juga mengucapkan janji kalau mereka akanlah membalaskan dendam atas ras mereka sendiri. Seperti ras manusia diwakili Qinan, ras obat diwakili oleh Xian Miao Miao, serta untuk klan 5 kuno diwakili oleh Putri Mu. Karena bagaimanapun juga, Tuan Mu memiliki pengaruh yang begitu kuat di wilayah utara. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan Mimin pamit undur diri. Seperti biasa, pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这确实像极了一个驱虎吞神境，南天门之礼。而人族更是被我玩弄于。你这样摆，在此之前，先让他们解脱。